Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 9 akan menjabarkan hasil diskusi kami tentang relevansi antara peristiwa bentrok di Rempang dengan masalah integrasi nasional. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri karena jika tidak kenal maka tidak tahu. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni Utami dengan NIM 230803102001. Dan ini rekan saya. Nama saya Rizky Dwi Hardiani dengan NIM 2210101113. Saya Putri Nurdiana Wahyuni Tias dengan NIM 2223 Perkenalkan, nama saya Diana Yularasati dengan NIM 230810201119. Saya Nia Parana Putri dengan NIM 230810201086. Dilansir dari berita Kompas, bentrok antara masyarakat dan aparat pemerintah pecah di Rempang Galang, Kepulauan Riau, hari Kamis 7 September lalu. Hal ini berawal dari rencana pembangunan proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City yang ditolak oleh masyarakat. Masyarakat setempat mengaku, sosialisasi tentang proyek besar ini terasa tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, bagi mereka, kampung ini adalah kampung sejarah. Sudah 1 abad lebih, nenek moyang mereka tinggal di sana dari generasi ke generasi. Girisman Ahmad, ketua kampung adat setempat menegaskan, kami tidak menolak pembangunan. Silakan saja bangun seluruh Pulau Rempang, asal jangan usir kami dari tanah kami sendiri. Mereka telah menyampaikan berbagai aspirasi tentang penolakan proyek Eco City ini, namun nyatanya tidak didengar oleh pemerintah. Pemerintah malah melakukan pemeriksaan ke rumah-rumah warga dengan dalil melakukan sosialisasi, tapi malah membuat masyarakat terintimidasi. Puncaknya, Kamis lalu saat aparat kepolisian datang untuk memasang patok tanah, para warga yang diduga dipimpin oleh oknum provokator melempar batu kepada aparat sebagai bentuk penolakan dan disambut tembakan gas air mata oleh aparat. Tembakan gas air mata itu bahkan ditujukan ke sekolah-sekolah yang akhirnya membuat belasan murid harus dilarikan ke rumah sakit. Pasca bentrok tersebut, beberapa orang tua mengaku anak-anaknya mengalami trauma bahkan menolak untuk pergi ke sekolah karena takut ditembak. Presiden Joko Widodo berpendapat bentrok masalah proyek di Rempang ini terjadi karena kurangnya komunikasi. Beliau menyatakan akan mengirim Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahandaria untuk melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait hal ini. Bentrok antara masyarakat dengan aparat pemerintah di Rempang dapat mengancam integrasi nasional, khususnya integrasi elit massa. Kurangnya komunikasi serta tindakan pemerintah yang kurang mendengarkan aspirasi masyarakat ini menandakan adanya hubungan kurang baik antara pemerintah sebagai elit penguasa dan masyarakat sebagai elit massa. Tindakan masyarakat yang mudah terhasut oleh provokator tidak dibenarkan tindakannya. Konflik Rempang Eco City ini mungkin terasa sangat sepele, namun jika dibiarkan terus membesar serta tidak ada solusi di antara kedua belah pihak akan menimbulkan perpecahan di negara kita. Masyarakat yang aspirasinya merasa tidak diterima oleh pemerintah akan sulit ditertibkan yang menimbulkan dampak paling parah yaitu adanya disintegrasi di negara kita. Tindakan Presiden Joko Widodo yang mengutus Menteri Investasi untuk mengkomunikasi tentang masalah pembangunan Rempang ini merupakan tindakan yang tepat karena menurut kami untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan diskusi yang serius antara masyarakat dan pemerintah setempat, terutama yang terdampak langsung oleh pembangunan tersebut. Segala seluk-beluk tentang proyek Rempang Eco City ini harus dijabarkan secara detail dan transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman oleh pihak penduduk. Selain itu, pemerintah juga harus mendengarkan dan menampung semua aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat yang kemudian dirundingkan untuk mendapatkan solusi terbaik dari setiap kekhawatiran masyarakat yang akan direlokasi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam tindakan upaya penyelesaian dan pencegahan agar kasus serupa tidak dapat terjadi kembali.
Yang pertama adalah penyelesaian. Penyelesaian yang dapat dilakukan adalah pemerintah harus melakukan sosialisasi dan perundingan kepada perwakilan masyarakat sebelum melakukan atau membentuk suatu proyek besar yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat setempat. Dan juga pencegahan yang dapat dilakukan, yakni kita sebagai warga negara harus lebih selektif dalam menilai semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Serta kita juga sebagai warga negara harus saling memupuk rasa persatuan dan kesatuan sebagai ideologi bangsa yang didapatkan melalui musyawarah mufakat.